rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena bimbingan serta taufiknya kita masih diberikan kesempatan untuk belajar, sedangkan belajar adalah pengetahuan yang dikatakan oleh Allah sesuatu yang lebih berharga daripada apa yang kita miliki. Pengetahuan itu sesuatu yang lebih mulia, yang lebih membuat kita itu akan menjadi sukses di dunia dan akhirat dengan pengetahuan dibanding dengan harta yang kita miliki atau seseorang yang kita cintai. Jadi oleh karena itu, karena kita masih diberikan untuk hadir pada saat ini, alangkah indahnya kalau kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Semoga dengan rasa syukur tadi Allah tambah lagi karunia-karunia Allah yang akan datang. Shalawat beserta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, kita meneruskan materi yang kemarin dalam kitab Al-Wajibus Shahih. Pengarangnya adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Semoga Allah merahmati beliau beserta keluarganya, dan semoga Allah merahmati mukmin mukminat dan khususnya kita yang sekarang sedang mempelajari kitab beliau. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin kita sudah bahas bahwa sedikit saya ungkap, seseorang itu kesempurnaan, kecukupan yang akan diberikan oleh Allah itu seiring dengan kesempurnaan ibadah yang dilakukan olehnya. Jadi Allah akan memberikan kesempurnaan, Allah akan memberikan kecukupan kalau hamba tersebut melaksanakan dengan sungguh-sungguh ibadah kepada Allah gitu. Kalau dia sungguh-sungguh ibadah kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan dengan sungguh-sungguh. Kalau ibadahnya tidak sungguh-sungguh, asal-asalan, Allah tidak akan secara sungguh-sungguh pula memberikan karunia-Nya. Tidak sungguh-sungguh pula, tidak sepenuhnya memberikan kecukupan kepada orang tersebut. Apa kata Ibnu Qayyim? Fal kifayatu taman ma'al ubudiyati taman, kata beliau. Jadi diberikan kecukupan yang sempurna kepada seseorang itu diiringi dengan maksimalnya seorang hamba melakukan ibadah kepada Allah. Kemudian wan naqisatu ma'an naqisati, dan kecukupannya itu berkurang beserta ibadahnya juga berkurang, lalai, enggak sungguh-sungguh. Jadi Allah itu melihat bagaimana effort kerja kita ibadah kepada Allah, amal soleh kita kepada Allah gitu. Jadi kalau ibadahnya sungguh-sungguh, kalau ibadahnya benar-benar yakin kepada Allah, amal solehnya dia banyak dan berusaha menghadirkan perbuatannya itu hanya untuk Allah gitu. Benar-benar sekali dia bekerjanya. Bukan hanya ini waktu zuhur sudah datang. Kalau gitu ini saya sholat zuhur aja nih 4 rakaat udah selesai udah. Hati itu nggak bergantung sama Allah. Yang penting saya sholat gitu. Nggak bergantung hatinya. Habis sholat ya udah santai-santai lagi, nonton-nonton lagi. Saya kan sudah sholat. Ketika dipanggil untuk pengajian pun semangat banget ya, udah nggak dulu. Nanti kapan-kapan aja kalau lagi luang. Itu kata Allah. Kalau orang seperti ini, jadi dicukupkannya oleh Allah itu tergantung bagaimana cara dia mensikapi perintah Allah. Apakah dia akan menjadi seorang hamba yang nurut,
atau dia menjadi hamba yang asal-asalan. Sebenarnya itu males, nggak ada rasa senang, nggak ada rasa ada panggilan gitu, nggak terpanggil sebetulnya. Malah kalaupun dia melaksanakan ibadah itu perasaannya berat. Tadi udah sholat zuhur, terus sekarang udah asar lagi ya. Kenapa sih sehari 5 kali? Coba sehari 2 kali aja gitu kan? Nggak usah banyak-banyak. Kenapa sih harus baca Quran banyak-banyak? Kan udah sering khatam. Pokoknya ada perasaan sesuatu yang sebetulnya dia itu berat untuk menuruti perintah Allah. Nah Allah pun begitu Bu. Kalau saya ngajarin anak saya, Dek, ini udah jam 12:30, kamu sholat dong. Ntar makan masih panjang waktunya. Kamu mau gak sih ditolong Allah kalau kamu lagi punya kebutuhan? Kamu tuh kalau lagi punya kebutuhan pengennya dientar-entarin sama Allah. Padahal ini sekarang lagi butuh. Atau ntar, besok, atau minggu depan, atau tahun depan aku bantunya kamu. Kamu juga kan suka entar-entaran kalau disuruh sama aku. Mau gak kamu gitu? Nanti dia diem aja. Saya seperti itu. Artinya apa? Kalau kamu dipanggil sama Allah dengan segut deh kalau bahasa Sundanya, semangat gitu. Terus apalagi selain semangat dia benar-benar senang dipanggil oleh Allah. Ada satu kebahagiaan di hatinya. Ada satu karena apa? Saya ini kalau sholat nanti tenang. Kalau sholat nanti saya akan dapat ini, dapat anugerah ini, dapat kemuliaan ini, dapat itu. Kemudian kita buru-buru melaksanakan panggilan Allah tersebut. Nah ini namanya hamba Bu. Makanya disebutkan di ayat sebelumnya, alaihissallahu bikafin abadahu. Bukankah Allah itu mencukupi kepada hambanya? Jadi yang Allah akan beri kecukupan itu tuh hamba namanya. Hamba itu pertama tuh nurut. Yang disuruh tuannya ini, disuruh sang pencipta itu nurut dia. Udah gitu menyerahkan diri kayak orang gak punya kekuasaan apa-apa deh. Pokoknya mas saya nurut aja. Saya patuh, saya taat kepada Allah. Nggak ada namanya itu protes-protesan. Itu seorang hamba Bu. Kemudian apa? Paman wajada khairan, barang siapa yang mendapatkan kebaikan, faliyahmadillah, maka pujilah Allah. Waman wajada khairan tadi, barang siapa mendapatkan selain itu, maksudnya keburukan, fala yalumanna illa nafsihi, maka jangan mencela, karena itu datang dari diri kita sendiri. Saya udah sholat nih, saya udah ngaji, saya udah ini, kemudian tiba-tiba datang satu keburukan kepada kita. Kata Allah, kalau kalian diberikan kebahagiaan batin, diberikan kecukupan ini, diberikan teman-teman yang baik, diberikan sesuatu anugerah, maka pujilah Allah, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya keburukan terjadi pada diri kita, kata Allah, itu bukan dari Allah, tapi dosa-dosa yang kalian lakukan dari diri kalian sendiri. Jadi Ibu, kalau pengen hidup kita itu bahagia terus, benar-benar Allah itu seakan-akan selalu nolong kita. Bukan seakan-akan, kita itu emang yakin ya, tapi tidak semua orang yakin ya. Walaupun Allah nolong dia, kadang-kadang dia merasa nggak ditolong gitu. Mengaku aja itu perbuatannya, mengaku itu usahanya, mengaku ini adalah kinerja saya, kebaikan saya. Padahal kata Allah, kalau terjadi sesuatu kebaikan pada dirimu, itu dari Allah, maka pujilah Allah. Kalau keburukan yang terjadi kepada dirimu, maka itu terjadi karena dosa kita, usaha kita. Jangankan kita Bu, Nabi sendiri. Saya contohkan Nabi, kemarin Nabi siapa Bu? Saya contohkan yang masuk ke dalam ikan, Nabi Yunus. Kenapa sih Nabi Yunus masuk ke dalam ikannya? Karena dosanya. Itu Nabi Bu, dosanya nggak banyak. Istilahnya sih, karena dia kesel aja gitu sama umatnya, udah diajak dakwah nggak, diajak ngaji nggak ngaji gitu, akhirnya dia pundung, kesel gitu, diazab sama Allah.
Nah ibu jangan, hati-hati nih bu, kalau ngajak tetangga ibu jangan sampai kesel kalau dia nggak ngaji-ngaji, jangan sampai pundung, jangan sampai diajak. Nah itu nanti akan mendatangkan masalah buat kita, nggak tenang nanti hati kita. Belum lagi masalah lain akan datang. Kita kan bukan nabi ya bu, itu nabi bu. Jadi kalau kita ngajak saudara kita, tetangga kita ngaji, kalau dia nggak mau, ya udah, emang belum waktunya. Doain aja, itu bu, supaya azab nggak datang kepada diri kita. Kalau kita ngeluh, kesel, lihat kayak Nabi Yunus. Saya contohkan lagi seperti Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf, saya lebih suka masuk ke dalam penjara daripada saya digoda oleh Siti Zulaiha. Itu diajarkan oleh Allah apa karena hawa nafsunya doa seperti itu bu? Padahal menurut kita itu bagus banget ya. Tapi Allah tidak menginginkan seperti itu. Allah itu tidak mengajarkan ya Allah saya berikanlah keburukan supaya saya terhindar dari dia. Allah tidak mengajarkan seperti itu. Yang Allah ajarkan adalah ya Allah berikan ketentuan yang terbaik menurut engkau. Tapi Nabi Yusuf doanya apa? Ya Allah saya lebih baik, lebih enak di penjara daripada saya harus terjerumus dengan maksiat. Menurut kita itu bagus nggak doanya? Kayaknya bagus ya Bu ya. Tapi karena Allah tidak mengajarkan itu aja menyalahi ajaran Allah. Allah tidak mengajarkan seperti itu. Yang Allah ajarkan adalah kita itu disuruh menjadi hamba, nurut, ngikuti perintah Allah, bukan ngikuti keinginan kita. Ya Allah saya kalau ini saya pengennya begini, gak usah begitu Bu. Saya pengen niat saya begini, enggak. Ya Allah, saya serahkan, terserah Engkau yang terbaik. Ini pelajaran dalam kisah Nabi Yusuf menjadi seorang hamba itu. Nabi Yusuf sendiri itu oleh Allah dipenjarakan bertahun-tahun. Kenapa? Karena doa dengan hawa nafsunya, bukan diserahkan kepada Allah. Saya baru kemarin mempelajari tafsirnya seperti itu. Oh, dikira doa itu tuh baik. Allah tidak pernah mengajarkan seperti itu. Jadi kita kalau mau berdoa Bu, jangan memakai hawa nafsu kita, walaupun kelihatannya baik. Dulu saya pernah begini doanya. Saya ditegur sama teman saya. Ya Allah, kalau saya menjadi orang sombong, jangan dijadikan saya orang kaya. Begitu, daripada saya nggak tahan dapat api neraka. Kata teman saya, kalau doa jangan begitu. Allah tidak mengajarkan begitu. Baru tahu sekarang tafsirnya seperti Nabi Yusuf. Begini, ya Allah, seandainya saya Kau takdirkan menjadi orang kaya, jadikan saya orang kaya yang Kau ridhoi, yang bisa membantu, yang bisa mengayomi, yang bisa menjadikan manfaat buat orang lain. Itu doanya. Bukan ya Allah, kalau saya jadi orang kaya sombong, jangan jadi orang. Kalaupun saya nanti dijadikan orang yang miskin, tapi orang yang miskin yang sabar, orang yang miskin yang Engkau sayangi. Pokoknya itu teman saya mengajarnya bagus banget. Saya rubah doa saya setelah itu. Tadinya seperti mengikuti hawa nafsu. Kalau orang mengikuti hawa nafsu itu berarti tandanya itu orang bukan sebagai seorang hamba. Kalau seorang hamba itu apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah ajarkan, diikuti semuanya dengan penuh kerendahan diri, dengan penuh ketidakberdayaan. Allah yang maha berkuasa, Allah yang memberikan segala-galanya itu Allah. Saya itu nggak punya apa-apa. Oh di situ tubuh, itu namanya seorang hamba. Maka kalau seorang hamba itu dalam keadaan apapun dia akan dicukupkan oleh Allah. Kadang seorang hamba, kata Allah, seorang hamba itu ketika dia mendapat suatu ujian dari Allah, ujian tersebut tidak akan merusak jiwanya, tidak akan goyah jiwanya Bu. Seandainya dia punya masalah dengan suaminya, seorang hamba itu, rumah tangganya dalam kondisi goncang, itu oke. Rumah tangganya goncang, anak-anaknya bermasalah, ekonominya berantakan. Tetapi kalau dia seorang hamba,
itu tuh peristiwa-peristiwa itu menimpa dirinya tidak akan mempengaruhi jiwanya. Itu seorang hamba. Contoh tadi, kalau dia punya seorang suami, suaminya tidak sesuai dengan harapan dia, ataupun dia sedang berhadapan ada konflik suami istri, tapi kalau dia seorang hamba, dia akan tenang jiwanya, tidak terpengaruh dengan konflik yang sedang terjadi. Itu seorang hamba. Kenapa? Karena itu sudah dijanjikan oleh Allah. Alaisa bikafin abdahu, bukankah aku sudah mencukupkan hambaku? Masya Allah, Bu. Kalau orang menjadi hamba, nurut sama Allah, mau masalah sebesar apapun di dalam keluarganya, tidak akan mempengaruhi perasaannya. Tetap aja hatinya tenang, tetap aja dia ibadah kepada Allah, malah makin kuat, malah makin keras. Tidak begini, kalau lagi diuji sama Allah dengan kekurangan, dengan suami yang bermasalah, ada aku bete banget sih, udahlah, usah sholat juga, kadang sholat, kadang enggak, kadang baca Quran, kadang enggak berpengaruh gitu, Bu. Keadaan yang terjadi itu dia enggak bete, enggak uring-uringan ke mall, enggak uring-uringan ke pasar ngabisin duit, enggak uring-uringan pulang ke rumah orang tua, enggak. Kalau dia seorang hamba, kenapa? Karena dicukupkan hatinya oleh Allah, dia hadapi dengan tenang. Coba ibu yang sudah merasakan seperti ini, itu tanda-tanda insya Allah dia menjadi seorang hamba. Karena nurut sama Allah. Kenapa dia nurut? Ketika dikasih ujian yang tidak menyenangkan, dia tetap ibadah kepada Allah. Enggak bete, enggak kesel, enggak marah, enggak mengeluh, enggak. Seorang hamba itu jauh dari mengeluh, jauh dari bete, jauh dari kesal, tetap ibadah. Ketika dia dapat kesenangan, dia enggak lupa diri, dia tetap bersyukur kepada Allah. Nah, ketika dikasih masalah oleh Allah, seorang hamba itu dia tidak akan rusak jiwanya tenang. Makanya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang menjadi hamba itu jiwanya tenang, hidupnya bahagia. Orang menilai di luar, kasihan banget ya, suaminya berhenti kerja, anaknya tersandung masalah sama kepolisian, suaminya juga tabrakan. Kita melihatnya dari luar kasihan. Kalau itu seorang istri jadi hamba Allah, dia akan tenang menghadapi. Kenapa? Alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah yang mencukupkan hamba itu? Jiwanya gitu maksudnya. Jadi bukan hanya melihat dari fisik atau dari kalau kita lihat banyak ulama-ulama sekarang yang dipanggil oleh Allah ya dengan COVID gitu ya Bu. Apakah mereka sengsara? Enggak, mereka enggak sengsara. Allah cukupkan jiwanya. Ibu, saya mendengar dan pernah membaca kisah Imam Ash-Sha'bi, seorang ulama. Beliau sudah wafat. Ketika beliau sakit, kata dokter, beliau tidak boleh menulis, beliau tidak boleh berpikir, karena itu akan merusak otaknya. Tapi apa kata dia? Ketika saya menulis, menuangkan ide-ide pikiran saya membuat karya buku, maka disitulah saya mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Karena ini amal soleh yang akan persembahkan untuk Allah, kata dia. Karena saya sudah ridho dengan apa yang Allah berikan sakit saya. Kenapa dia mampu untuk ridho dengan takdir Allah? Padahal itu kan susah ya, menyakitkan. Dia tidak mengeluh, dia tidak mengatakan, ya Allah kenapa saya dikasih penyakit seperti ini? Saya kan ulama, saya kan ahli ibadah, saya kan bikin karya banyak, saya memberikan manfaat kepada orang. Dia enggak begitu. Dia ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah karena dicukupkan jiwanya. Seperti itu. Kita contohkan lagi Nabi Ayub. Ketika Nabi Ayub diambil hartanya, ketika Nabi Ayub diambil anak-anaknya yang dia sayangi, karena dia seorang hamba, itu ketika dikasih ujian yang begitu berat, gak berpengaruh ke jiwanya. Terakhir dikasih sakit sama Allah yang stadium 4 mungkin penyakit kulitnya. Apakah dia juga ngeluh? Enggak. Dia tetap aja di jalan Allah, tetap aja ibadah, tetap aja dia menjadi seorang hamba. Apa kata syaitan?
ya Allah sekarang aku nyerah. Benar emang dia adalah seorang hamba yang tidak bergeming dengan godaan dan bujukan setan. Jadi kalau seorang hamba itu Bu, tidak bisa dirusak oleh godaan setan atau iblis, maka hidupnya dia akan tenang, hidupnya akan bahagia. Jadi kalau kita banyak resah, banyak gelisah, banyak masalah itu pasti banyak ya dia. Cuma kalau kita dengan masalah tersebut kita kok hidup saya kok nggak tenang, hidup saya kok curhat sana sini tuh banyak masalah gitu. Itu tandanya dia belum menjadi seorang hamba, belum berserah diri kepada Allah, masih mudah digoda oleh setan, masih mudah. Jadi kalau orang yang belum menjadi hamba yang sempurna, mudah dipermainkan oleh setan, mudah digoda oleh setan. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hambaku itu tidak ada kekuasaan buat mereka. Setan itu gak bisa ngotak-ngatik hati orang yang berserah diri kepada Allah, orang yang nurut sama Allah, orang yang ingin dekat terus sama Allah. Setan gak bisa menggodanya. Laisa alaihim sultan. Setan itu tidak punya kekuasaan terhadap mereka. Illa manittaba'aka minal ghawin, kecuali orang-orang yang tersesat. Kenapa dia tersesat? Kalau dia sudah tahu bahwa itu diharamkan oleh Allah, itu maksiat kepada Allah, tapi tetap aja dilabrak. Nah ini yang akan mudah nih. Ini nih kata setan nih. Dia tahu bahwa membuka jilbab itu, tidak memakai jilbab itu haram. Kemudian ditanya sama temennya, contohnya ya Bu ya, kenapa sih kamu tidak memakai jilbab? Ya itu masalahnya, aku tuh sebetulnya tahu itu tuh tidak boleh gitu ya, tapi mau gimana lagi ya. Nah ini gampang banget dikotak-katik oleh setan. Jadi orang yang gampang dikotak-katik oleh setan, dipengaruhi oleh setan, ngikutin ajakan-ajakan setan, dia udah tahu bahwa sesuatu itu dilarang oleh Allah, itu maksiat kepada Allah, itu yang membuat hidupnya nanti akan sengsara sebetulnya, tapi gak mau nurut sama Allah. Ini setan, lahannya setan. Ketika kita tanya pada sahabat kita, tahu gak sih gibah itu, ngomongin orang itu haram? Tahu sih saya, ngomongin orang itu gak boleh, kata Ustaz ini, kata ini, kata Allah juga gak boleh ya di dalam Al-Quran. Tapi kenapa sih kamu tadi masih ngomongin orang aja? Iya sih, tapi gimana ya, gak enak kalau ninggalin itu. Ini gampang, ini orang-orang yang akan dijadikan teman-temannya setan, mudah dia digoda oleh setan. Kalau udah digoda nanti masalah bertubi-tubi akan datang. Masalah itu akan datang. Jangan salah. Ketika kita berbuat maksiat, kesel sama orang diturutin, hati bodoh diikutin, ngomongin orang diikutin aja pokoknya. Nah ini yang mudah setan ini. Gampang kita itu digodanya sama dia. Kenapa dia gampang digoda? Karena dia memperturutkan hawa nafsunya, tidak nurut sama Allah, Allah tidak menolong dia. Jika kita disuruh sama suami kita kan suruh taat ya Bu ya. Terus kita ngomong sama sahabat kita, aku tuh gini-gini sama suami. Kata sahabat kita, bukannya nggak boleh kalau kita melawan, melabrak suami gitu ya. Kecuali kita itu melawannya kalau suami melarang kita sholat, suami melarang kita ngaji, itu ke pengajian, suami melarang kita baca Quran, itu boleh kita melawan. Tapi ini bukan yang itu gitu. Suami itu ngarahin kita, tapi kita nggak mau nerima. Tahu nggak itu? Kamu tuh durhaka sama suami, kata sahabat kita. Nggak boleh begitu. Terus kata dia, apaan tuh? Saya tuh sebetulnya pengen nurut sama Allah. Tapi kalau gini, nanti suami ngejek-ngejek aku, nyuruh-nyuruh aku, apa-apa aku, ini aku, itu aku, segala macam aku gitu ya. Jadi kalau kita nggak nurut sama Allah di sini, itu setan akan bermain, Bu. Bermain. Emang Ibu kalau kita sudah membantah suami, ketika kita sholat, tenang nggak sholatnya? Setan.
Tenang nggak Bu? Selama yang saya alami nggak tenang Bu. Kenapa? Karena sesuatu dosa yang menghinggapi hati kita itu akan mendatangkan ketidaktenangan. Masalah datang lagi, masalah datang lagi. Kalau kita nggak nurut sama Allah, makanya kalau sama suami itu kita nurut Bu. Nurut, patuh. Jangan sebaliknya, jangan durhaka. Kalau suami pengen ini, ya ikutin aja. Suami pengen itu, ikutin aja. Ini kadang-kadang gara-gara urusan dengan mertua kita berantem sama suami, heboh, ribut, sama adik iparnya ribut, heboh. Padahal itu tidak maksiat kepada Allah. Ikut-ikut aja. Kalau nggak ikut, nah setan bermain di situ. Itu kenapa? Karena Allah akan meninggalkan dia. Dia bisa dikuasai oleh iblis dan syaitan. Jadi ini di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 42. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hambaku itu, setan itu tidak berkuasa kepadanya. Tidak bisa Bu menggoda orang yang nurut sama Allah, yang ridho dengan ketentuan Allah, yang bersyukur atas nikmat Allah, yang sabar dengan ujian Allah. Setan gak berkutik, dan Allah akan mencukupkan hatinya, tenang, bahagia, walaupun suami gak ngasih nafkah. Emang ada buktilah orang bahagia gak dikasih nafkah? Itu suami-suami yang sakit, istrinya emang dikasih nafkah, tapi kenapa dia kayaknya tenang, enjoy, tandanya dia dicukupkan. Masih banyak pintu-pintu yang lain rezeki dari Allah. Suami hanya sebagai pelantara doang. Pelantara itu banyak Bu, banyak. Rezeki yang datang kepada kita itu bukan hanya dari suami. Allah itu maha kaya. Di sini Allah tutup untuk menguji kita, dibuka di sebelah lainnya. Jadi jangan berkutat dengan yang satu pintu tadi. Pokoknya saya mau nurut sama Allah. Suami mau ngasih nafkah, mau enggak. Suami mau kerja, mau enggak. Ini apalagi lagi pandemi. Banyak suami-suami yang dirumahkan, banyak yang berdagang jadi berhenti. Saya mau nurut aja sama Allah. Ini pasti cukup Bu. Cukup hidup tenang, hidup bahagia, karena Allah yang megang. Jadi kalau benar menjadi hamba, ini di dalam tafsirnya Al-Qurtubi, hamba itu sama setan itu Bu. Setan itu tidak bisa menakut-nakuti seorang hamba. Setan itu tidak bisa membuat seorang hamba kita itu pesimis gitu, jadi putus asa. Setan hamba itu nggak bisa. Hidupnya itu tetap optimis sama Allah. Seorang hamba yang nurut sama Allah, yang berserah diri sama Allah, dia itu tidak mudah putus asa. Selalu punya pandangan ke depan. Insya Allah saya bisa, insya Allah saya sukses, insya Allah anak saya ini, insya Allah, pokoknya yang bagus-bagus gitu. Kalau setan kan sebaliknya Bu. Sekarang kan COVID, nanti besok kamu bisa makan. Buru-buru deh, panik buying gitu. Tahu panik buying Bu? Belanja yang berlebihan, dikumpulin tuh beras biasanya 10 liter itu cukup, kita beli jadi 1 karung yang 40 kilo. Karena takut gak kebagian, itu setan. Aduh, suamiku dikurangi, nanti gimana? Nah, udah deh, hatinya jadi sedih. Udah gitu lihat suami 4. Itu berarti ini tuh sedang dikuasai oleh setan. Kenapa? Karena gak nurut sama Allah. Mungkin ketika ini tuh harusnya dia berserah diri, tawakal, yakin. Dia udah gak dipakai tuh. Yang dia lihat yang di depan mata dia, udah setan mempermainkan, ditakut-takutin, dibikin putus asa. Sebaliknya kalau dia seorang hamba, tidak galau, tidak sedih, santai aja, santai bro. Itu orang yang senang itu kan santai bro, kan gitu ya Bu. Masya Allah, mau nggak Bu yang seperti itu? Mau kejadian kayak apapun di keluarga kita tetap aja hati itu tenang gitu.
Emang masalah ada di hadapan kita. Bukan berarti orang yang nurut sama Allah itu gak ada masalah. Bukan, Bu. Cuma ketika ada masalah, tadi itu tidak mempengaruhi jiwanya. Jiwanya tetap tenang, tetap senang kok. Nanti yang akan diberikan kepada orang seperti ini, wal aqibatu lil muttaqin. Happy ending. Tahu happy ending? Akhir cerita yang bahagia. Masya Allah, hidup tenang. Suami begitu juga senang, tenang ketika kita mau dipanggil oleh Allah. Bismillah. Di dalam kubur bahagia, menghadap Allah kita pun senang dan bahagia. Itu happy endingnya, Bu. Happy ending. Saya ini ya Allah, Masya Allah, lagi berusaha bagaimana menjadi alur cerita hidup saya ini happy ending. Oh, saya harus nurut sama Allah. Ini kuncinya, Bu. Jangan terpengaruh dengan keadaan. Tetap aja nurut, tetap aja patuh, tetap aja kita punya mental sebagai seorang budak. Sudah kita bahas yang mental seorang budak. Dia tidak punya kekuasaan apa-apa. Pokoknya nurut aja, yakin aja sama Allah. Yakin aja sama Allah. Kan kita dalam hidup kita ini kan kita sudah berjanji ya, Bu ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sesungguhnya sholatku, sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya sesembilihanku, sesungguhnya hidup dan matiku hanya untuk Allah. Ini kalau semuanya dipersembahkan untuk Allah, ini kan tandanya orang yang nurut ya, Bu ya. Enggak protes, enggak ngeluh. Iya ya Allah, iya ya Allah. Tiba-tiba masalah datang. Ya Allah, ini yang dihadirkan oleh Engkau. Saya ridho ya Allah. Nah, itu Bu, emang benar kata Rasulullah. Musibah itu goncangannya adalah as-sadaqatul ula. Ketika hentakan yang pertama. Kalau seseorang sudah mampu bisa menghadapi hentakan yang pertama, apalagi yang selanjutnya. Itu hentakan pertama itu berat, tapi kalau yang selanjutnya enggak berat. Saya contohkan ada seorang istri ditinggal oleh suaminya. Suaminya sayang banget, ganteng, perhatian, duitnya banyak, ditinggal sama suaminya. Pertama dia nangis nggak berhenti satu hari satu malam. Makan nggak dia? Nggak makan. Besoknya nambah 2 hari 2 malam atau berkurang nangisnya? Berkurang setengah hari dan mau makan. Nah berarti udah berkurang kan? Besoknya lagi hari ketiga nangisnya kalau lihat baju dia. Kalau nggak lihat baju dia, sepatu dia, sandal dia, nggak nangis. Dan udah mau makan pagi dan sore. Seminggu kemudian dia udah mulai lupa. Begitu orang dikasih ujian sama Allah, musibah. Hentakan pertama doang berat. Jadi kenapa kata Rasulullah, kata Allah, orang yang bersabar itu hidupnya bakal beruntung. Karena apa? Ketika hentakan pertama datang itu musibah yang menyakitkan, dia bisa sabar. Apalagi setelahnya. Kalau yang pertama nggak bisa sabar, setelahnya aja bisa tambah ringan gitu. Itu prinsip hidup. Oh berarti kalau kita nih menghadapi anak, jangan langsung buru-buru. Kenapa? Karena besok juga akan berlalu. Jangan langsung marah-marah. Jangan langsung terbawa emosi. Begitu kan, Bu? Kenapa kita langsung terbawa emosi? Berarti kita belum menjadi hamba yang sempurna. Belum nurut sama Allah. Kata Allah tahan. Nahannya awal. Yang kedua, bodo amat lah. Langsung aja ngomongin anak. Kata Allah 3 kali itu, Bu. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru 1, wasabiru 2, tahan. Kemudian kamu tahan di atas kesabaranmu. Jadi sabar itu bukan hanya ketika pertama doang. Setelahnya aku udah sabar tadi. Sekarang aku nggak bisa lagi. Nggak ada batasnya sabar itu. Warabitu yang ketiga, suruh sabar juga. Jangan keluar dari yang diperintahkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah. Kadang-kadang
kadang kita udah nggak kuat lihat anak dipukul pakai sapu. Nah, keluar kontrak tuh jadi Allah. Makanya kalau kita niatnya mendidik, Bu, pertama istighfar dulu kalau mau mukul anak. Supaya setan gak terlalu adil banget sama kita. Kita ngomong sama orang, ya Allah ini baik gak saya ini nyubit anak nih, mukul anak. Ya Allah berikan aku kemampuan untuk mendidik dia apa yang terbaik. Pokoknya semuanya Allah, nurut sama Allah. Kan kata Allah kalau kalian punya masalah, wa 'alallahi falyatawakkalul, kata Allah kan begitu. Dan kepada Allah lah kalian bergantung, memohon pertolongan. Jangan pakai hawa nafsu. Anak ini kurang ajar kalau nggak dipukul, jebrek dipukul, Allahnya ditinggal. Iya, setan yang ikut campur di situ. Bener nggak, Bu? Ikut campur setan di situ, terus supaya dia kapok. Setan kan begitu. Allahnya ditinggal. Alasannya apa? Kan saya mau mendidik. Allah dulu. Kalau mau habis nyentil minimal gini lah, Bu. Buktilah kalau udah terjadi gimana? Banyak istighfar sama Allah, banyak tobat sama Allah. Karena kalau orang banyak tobat sama Allah, akan Allah perbaiki. Allah perbaiki lagi sikap kita. Bagaimana cara kita berbicara dengan anak, cara menghukum anak, cara berbicara dengan suami, Allah akan perbaiki, Allah akan ajarkan. Itu kalau orang kita selalu mohon ampun, selalu mohon petunjuknya, selalu mohon supaya diajarkan bagaimana menghadapi mereka. Allah akan ajarkan tuh. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kalau kamu takwa kepada Allah, kalau kamu tawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mengajarkan. Bukan dengan karena kita udah S3 atau kita udah profesor, kita hebat. Nggak bisa, setan tuh nggak melihat gelar. Setan itu nggak melihat kekayaan kita. Cil bagi setan, yang dilihat adalah dia seorang hamba apa bukan. Kalau dia seorang hamba, aku nyerah, nggak bisa godain dia. Oh dia kan nurut sama Allah, kata Allah begini diikutin, kata Allah begitu diikutin. Orangnya ridho, orangnya syukur, orangnya sabar. Aduh, saya nyerah. Apa kata setan? Laisa alaihim sultan, aku tidak berkuasa menggoda dia. Saya cari aja deh orang-orang yang ngikutin aku, yang gak nurut sama Allah. Kemudian, jadi Ibu, kalau kita ada masalah dalam kejiwaan kita nggak nurut sama Allah, itu biasanya nanti masalah-masalah itu dalam hati itu ada semacam kebimbangan, kegoncangan jiwa, resah, gelisah, nggak bisa tidur. Atau ketika ngomong kita nggak bisa diatur, asal-asalan, kemudian nada suara kita juga tinggi, temperamen. Itu tanda-tanda bahwa orang ini sedang goncang jiwanya. Kenapa? Karena dia ada salah di dalam menjadi seorang hamba. Kalau ibarat badan kita dibuat. Kalau imun kita lagi lemah, maka badan kita akan memberikan sinyal. Kok pusing ya? Kok aku perut gak enak? Terus kok linglung jalan? Berarti di dalam tubuh kita ada imun yang sedang bermasalah. Itu dalam segi fisik. Ada imun yang sedang bermasalah. Kalau di dalam jiwa kita, kok saya ini gak tenang? Kok dengan teman juga ribut, kemudian kok jadi males ngaji, kok tadinya rajin sholat tahajud kok sekarang jadi enggak. Berarti ada yang salah di dalam penghambaan kita kepada Allah. Harus diperbaiki kita nurutnya sama Allah. Mungkin kita ngikutin illa manittaba'a minal ghawin, kan dari setan, Bu. Kebalikan tenang adalah susah, sengsara, galau. Itu datangnya dari hawa nafsu kita dan setan. Tapi kalau yang datang dari diri kita adalah ketenangan, kebahagiaan, masalah bertubi-tubi di hadapan kita, tapi tidak mempengaruhi ketenangan batin kita, kita tetap aja rajin ibadah. Walaupun ada masalah dengan anak, dengan suami, dengan ekonomi kita tetap aja rajin zikirnya, kita tetap aja rajin
datang ke pengajiannya. Nah, ini tanda-tanda jadi seorang hamba. Jadi kalau jadi seorang hamba itu tidak akan mudah ke dalam pelukan iblis, setan. Masya Allah ya mulia. Ini saya belajarnya, ya Allah, ini diri saya ini seperti apa gitu ya. Terus kalau emang kita tergelincir nih, kan sudah dikatakan oleh Rasulullah, al-insanu mahalun khoto'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah. Nah, kalau udah salah gimana? Udah berusaha mati-matian jadi hamba Allah, tiba-tiba kita bersalah gitu. Salah gitu. Berbuat dosa, apa yang diperintahkan oleh Allah? Istighfar dan bertobat. Salah lagi, udah berusaha jadi hamba Allah, ya Allah, tiba-tiba salah lagi saya berdosa lagi. Istighfar dan tobat, istighfar dan tobat. Begitu aja, insya Allah Allah akan bimbing terus, Bu. Kesalahan-kesalahannya tadi itu tidak akan seberapa, dan itu pun akan sebentar datangnya. Manusia tidak ada yang sempurna, tidak ada yang seperti malaikat. Jadi bagaimana caranya? Kata para ulama, pertama mohon pertolongan Allah. Selalu kita kan sudah diajarkan doa-doa banyak ya. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Kita pengen jadi hamba yang nurut sama Allah, yang berserah diri sama Allah. Tapi kalau mengandalkan kekuatan kita itu rajin gitu ya dalam berbuat amal soleh kebaikan. Kalau kita nggak minta pertolongan Allah, berat. Justru yang membuat kita mampu untuk melakukan ibadah itu dengan sempurna, dengan baik itu setelah kita punya keinginan yang kuat, kemudian kita melaksanakannya, Allah yang memberikan kekuatannya gitu. Jadi mohon pertolongan, perbanyak ibadah Bu. Jadi kalau bisa ketika kita diamnya zikir terus sama Allah. Jangan diberi kesempatan setan menggoda kita. Kalau dalam diamnya kita nggak berzikir kepada Allah, ibarat panah itu Bu, itu tuh meleset kemana-mana. Kita mau mana, melesetnya ke kanan, mau mana, melesetnya ke kiri, mau mana, kok melesetnya ke belakang, melesetnya ke depan tapi nggak pas tepat sasaran. Akhirnya kalau kita memanahnya nggak tepat sasaran, panah itu akan mengenai orang lain dan akan membahayakan orang lain. Artinya apa? Kata para ulama, kalau kita enggak dibiasakan berzikir kepada Allah, itu membuka peluang setan datang ke dalam jiwa kita, hati kita. Kalau hati kita sudah dikuasai setan, maka perbuatan kita, lisan kita, mata kita, hati kita akan banyak merusak dan merugikan orang lain. Kalau sudah itu masalah akan datang bertubi-tubi dan hidupnya nggak bahagia. Kenapa? Karena nggak zikir sama Allah, nggak banyak ibadah kepada Allah. Malas tuh bangun tahajud. Kira malas banget, dingin lagi, ngantuk lagi. Mau jadi hamba enggak? Kan kata Allah apa? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka maqaman mahmuda. Diangkat derajat kamu kalau kamu biasa sholat tahajud. Ibu kan kita pengen ya hidup kita ini berkecukupan lahir batin, maksudnya Bu ya. Pengen Allah itu tidak merendahkan kita itu tidak difitnah sehingga nama kita bisa rusak. Pengen kan? Pengen anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh-soleha. Pengen mereka itu tidak membuat aib di keluarga kita, malah memberikan nama yang indah, yang harum di keluarga kita. Tahajud. Kemudian wabil asharihu yastaghfirun. Orang yang dijamin oleh Allah akan selalu di setiap doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah. Orang yang selalu beristighfar kepada Allah itu. Dan istighfar yang paling utama adalah di waktu sahur.
mohon ampun kepada Allah, istighfar. Wabil asharikum yastaghfirun, dan di waktu-waktu yang lain. Jadi isi dengan ibadahmu. Kalaupun ngobrol, bukan ngomongin orang, ngomongin bikin kue, ngomongin bikin masak, ngomongin pelajaran atau yang sudah kita pelajari. Tadi kata Bila, pelajaran apa ya? Oh iya, sangkutin aja dengan kehidupan kita. Itu aja kok. Tiba-tiba ada yang nyelonong masuk, ngomongin yang lain. Jangan ngomongin itu dong. Kita lagi ngebahas ini nih, asik loh gitu. Gimana aja caranya supaya kita tetap menjadi hamba, supaya setan gak mudah menggelincirkan kita. Seperti itu. Jadi tetap ibadah di kondisi suka maupun duka, itu hamba. Jadi kalau aku kadang-kadang kita gini ya Bu ya, kalau aku nurut terus sama si A gitu ya, sama suami lah contohnya. Kalau kita hidup sama suami kerja, kayaknya dia itu suka mempergunakan kebaikan aku kalau di kerjaan atau tetangga ya. Karena aku baik, bentar nyuruh, bentar minta tolong, bentar minta ini, bentar minta itu. Nanti ada temennya ngompor-ngomporin, ngapain orang itu dibaik-baikin? Udah, nanti kebiasaan lah gitu, keenakan lah. Nah itu temennya itu namanya setan Bu. Minal jinnati wanas, dari golongan manusia setannya. Emang Allah ngajarin begitu? Setiap yang minta, kalau kita mampu, baik dengan tenaga kita maupun makanan yang kita punya, ya kasih. Gitu. Ini ada yang ngompor-ngomporin. Ngapain kamu gitu? Ngapain kamu? Keenakan ya. Jadi apa? Cerita yang akan diberikan oleh Allah, happy endingnya adalah Allah itu tidak akan menyengsarakan hambanya yang nurut. Emang dengan kita selalu ngasih ke tetangga kita atau sahabat kita, selalu nolongin dia, kita akan sengsara, kita akan berkurang? Gak ada ceritanya begitu Bu. Wal aqibatu lil muttaqin. Endingnya itu gak ada yang sengsara. Orang baik itu gak ada yang sengsara. Jadi jangan terprovokasi oleh sahabat atau saudara yang mengatakan, ngapain sih si Anda dibantu mulu, gak tahu diri. Kan suka gitu ya, ada minjem padahal dia nggak ada nggak tahu. Kalau dimintain tolong aja dia susah banget, bagian aja dia butuh sama kita, baiknya sama kita. Emang suka ada yang ngompor-ngomporin kayak gitu. Nah ini setan manusia. Iya, dan kita jangan terprovokasi. Saya yakin sama Allah, barang siapa yang berbuat baik pasti hidupnya akan senang. Karena kita nurut sama Allah. Allah akan mencukupkan batin saya. Mungkin harta kita berkurang, tapi batin kita tidak berkurang, malah luas gitu. Itu Bu. Masya Allah ya. Sudah jam berapa ini Bu? Jam 4 kurang dikit. Ibu yang hari Selasa Rabu, hari Selasa